Hai semuanya, para pecinta film, selamat datang di channel Rangkum Film. Seperti biasa, kali ini aku bakal ngerangkum satu film yang berasal dari Korea yang berjudul Phantom. Bermula di tahun 1933 di ibu kota Korea di mana kehidupan belum bergantung dengan dunia elektronik. Di sebuah pusat kantor pemerintahan, mereka bekerja seperti biasanya. Dimulai dari Park Chae-kyung yang membuat sebuah berkas, kemudian diantar oleh Baek-ho dan diberikan kepada pengawas manajemen yaitu Murayama. Sampai akhirnya berkas tersebut sampai kepada kepala divisi yaitu Cheon untuk mengecek berkas tersebut. Malam harinya Park Chae-kyung membeli sebuah tiket bioskop dan uang yang diberikan itu ternyata menyimpan sebuah pesan yang kemudian dicek isinya oleh seorang petugas bioskop, di mana isinya ialah mengenai pembunuhan terhadap gubernur yang akan datang ke sebuah kuil. Setelahnya Park Chae-kyung didatangi oleh seorang perempuan yang sepertinya mereka sudah saling kenal. Kemudian dia meminta korek api untuk rokoknya dan wanita itu ternyata bernama Na-young. Hari kedatangan gubernur tiba dan semua pegawai pemerintah diminta hadir untuk menyambut kedatangan gubernur. Di saat rapat sedang berlangsung, di sana juga terdapat Yuriko yaitu sekretaris gubernur dan seorang pelayan yang ternyata itu adalah Na-young. Tiba-tiba Na-young menembak gubernur tetapi peluru mengenai salah satu bawahannya. Na-young mencoba lari tetapi akhirnya dia tertembak pada saat sudah di hutan. Park Chae-kyung sempat menangisi kematian Na-young sebelum akhirnya dia kembali ke barisan para pegawai agar tidak dicurigai. Sedikit penjelasan bahwasanya Park Chae-kyung dan Na-young adalah sekelompok dari organisasi anti Jepang atau disebut Phantom yang ingin membunuh setiap petinggi kekuasaan yang pro kepada Jepang dalam pemerintahan mereka. Termasuk juga Phantom ialah pemilik bioskop dan pegawai yang menjual tiket. Selain itu, ada juga anggota lain dari Phantom yang akan kita tahu sejalan dengan rangkuman film ceritanya. Kita lanjut. Sekembalinya ke kumpulan para pegawai, Kaido yaitu kepala keamanan gubernur mencoba mengecek para pegawai yang dicurigai menjadi oknum dalam kejadian ini. Setelahnya dia menjumpai gubernur dan berjanji akan menangkap pelaku yang terlibat dalam misi pembunuhan tersebut. Park Chae-kyung kembali membeli tiket bioskop sekaligus memberi pesan baru untuk kelompok Phantom tentang kematian Na-young. Dan Kaido rupanya mengikuti Chae-kyung sampai ke dalam bioskop karena dia curiga dengan Chae-kyung. Serta dia mendapati kalau korek yang diambil pada saat kematian Na-young sama dengan korek yang disediakan oleh pihak bioskop. Dan dia menyimpulkan kalau bioskop tersebut merupakan lokasi para Phantom untuk melakukan misi mereka dalam berkomunikasi. Sepulangnya ke rumah, barang Chae-kyung sudah dikemasi dan dia dibawa menuju ke sebuah gedung untuk diinterogasi karena kecurigaan terhadap dirinya. Rupanya di sana ada Murayama, Yuriko, kepala divisi Cheon dan juga Baek-ho. Dan Kaido datang membawakan poster Dracula yang rupanya terdapat pesan tersirat yang dimana Cheon memberitahu kalau isi pesan tersebut bahwasanya itu adalah kesempatan terakhir di musim Seoul, yaitu pada tanggal 10 Januari. Dari pesan tersebut, Kaido mencurigai dari salah satu kelima mereka adalah penyusup yang telah membantu Na-young melancarkan aksinya. Chae-kyung kemudian masuk ke kamar yang sudah disediakan. Tepat di lobi kamar itu langsung berhadapan dengan jurang laut dan dia sekamar dengan Yuriko, perempuan yang ternyata sombong karena menjadi sekretaris gubernur. Di saat itu Chae-kyung menyadari kalau tiket bioskopnya masih terbawa, jadinya dia menyimpan di salah satu susunan buku yang ada di rak. Dan dia juga sadar kalau kamar mereka ternyata disadap dan terdengar apapun yang mereka bicarakan. Malamnya Yuriko membuat keributan karena dia ingin dikirim kembali ke ibu kota. Dan dia menelepon direkturnya tetapi ternyata posisi dia telah digantikan oleh sekretaris yang baru. Di lain sisi, Baek-ho menanyakan Chae-kyung mengenai darah yang ada di lehernya pada saat penembakan di museum. Dan Chae-kyung mengaku kalau dirinya ialah salah satu dari Phantom yang melakukan misi pembunuhan tersebut. Dan Yuriko kembali membuat keributan sampai akhirnya Kaido mengacungkan senjata yang membuat Yuriko harus mengalah karena dia juga dikirim oleh atasnya sendiri ke tempat tersebut. Murayama diam-diam masuk ke kamar Chae-kyung untuk mencari bukti agar tuduhan terarah kepada Chae-kyung. Dan karena tahu kalau buku yang tersimpan telah hilang, Chae-kyung langsung menyusup ke kamar Murayama dan mencoba mencari tiket tersebut. Chae-kyung ketahuan dan mereka malah berkelahi, hingga akhirnya Murayama mencabut kabel penyadap dan dia mencoba mengaku kalau dia adalah Phantom dan mengajak Chae-kyung mengaku juga dan bekerja sama. Hampir saja mengaku, tiba-tiba penjaga membawa Murayama keluar dari kamarnya dan dia dibawa ke suatu tempat. Di sisi lain, Baek-ho diinterogasi agar dia memberitahu siapa sebenarnya Phantom tersebut dengan ancaman akan kematian ibunya. Di saat Chae-kyung kembali ke kamar, buku yang dicarinya ada di atas meja dan dia tahu kalau Yuriko yang membantu dia menyembunyikan buku itu dan tiketnya. Murayama sendiri dipukul berkali-kali oleh Kaido di sebuah ruangan rahasia bersama dengan Baek-ho.
Karena takut akan ancaman terhadap ibunya, Baekho buka mulut dan mengatakan kalau Chaekyung adalah Phantom yang sebenarnya. Kaido kemudian mengumpulkan kembali kelima tersangka di ruang tengah dan mengatakan hal menarik, yaitu bukti fisik menunjukkan kalau Phantom adalah Murayama, sedangkan keterangan saksi kalau Phantom adalah Chaekyung. Kaido lalu duduk dan langsung menembak Baekho. Saat itu Chaekyung ingin menyerang Kaido, tetapi Yuriko duluan yang menusuk tangannya dengan pisau. Saat itu pula Chaekyung mencoba menolong Baekho di saat-saat terakhirnya, sampai akhirnya Baekho meminta maaf dan menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Sedangkan Che menembaki Murayama, tetapi malah dirinya sendiri yang terbunuh oleh Murayama. Kembali ke Yuriko yang awalnya terlihat feminim dan manja, ternyata dia pandai berkelahi hingga mampu melawan pasukan-pasukan Kaido. Yuriko berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut dan dia sekarang berjumpa dengan Chaekyung. Tetapi Chaekyung ragu akan identitas Yuriko. Akhirnya dia menceritakan kalau dirinya adalah Phantom juga yang dikirim untuk membantu Chaekyung. Dia menceritakan tentang kejahatan direktur-direktur Jepang terhadap dirinya bahkan sampai kulitnya terbakar. Mulai saat itu mereka berdua bekerja sama dan saling berbagi informasi. Tujuannya ialah melarikan diri dengan mobil menuju ke pusat kota. Diawali dengan dibakarnya gardu listrik dan semua lampu pun padam. Keberadaan mereka semakin sulit. Akhirnya mereka menemukan ruang bawah tanah dan terdapat persediaan senjata. Mereka berdua terus menelusuri lorong sampai terdapat jendela untuk bisa keluar. Namun setelah Chaekyung berhasil keluar, Yuriko malah menyuruh Chaekyung menyelamatkan para Phantom dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi Yuriko tidak tewas ditembak oleh Kaido dan dia dibawa ke ruangan penyiksaan. Yuriko diikat di kursi dan dia merasakan siksaan dengan besi panas serta beberapa pukulan dari Kaido. Di saat Chaekyung berhasil keluar, dia memuncurkan seluruh ban mobil dan ingin meledakkan tangki minyak yang ada di gudang. Ternyata Murayama malah muncul di belakangnya serta mendorongkan pistol. Tak ada cara lain, akhirnya Chaekyung mengambil sebuah granat dan meledakkan tangki minyak tersebut. Keadaan gedung semakin kacau. Kesempatan itu Chaekyung gunakan untuk menyelamatkan Yuriko. Sedangkan Murayama tertangkap oleh Kaido. Mereka berdua memang berseberangan karena sama-sama ingin mendapatkan jabatan tertinggi kepolisian. Perkelahian terjadi dan Kaido tewas tertembak oleh Murayama. Di saat itu juga Chaekyung berhasil kabur membawa Yuriko dengan mobil menuju kota. Setelahnya, Murayama menelepon pusat kota dan menceritakan kondisi yang darurat serta meminta agar dirinya diangkat menjadi kepala keamanan. Dan ternyata itu adalah tujuannya, serta dia juga sudah menyiapkan baju tersebut. Sedangkan Chaekyung singgah sebentar di rumah yang dikiranya sudah kosong. Tetapi di saat pemilik rumah kembali, mereka malah memberikan beberapa perlengkapan dan juga makanan untuk Yuriko dan Chaekyung. Setelah Yuriko sadar, mereka berdua berganti pakaian dan siap melawan Murayama yang pastinya akan hadir di Museum Sejarah Seoul. Di tempat itu, para Phantom hadir semua sesuai dengan kabar yang ada pada poster Dracula yang dibuat oleh pemilik bioskop. Namun, Murayama muncul dan mengabari kalau pelantikan gubernur ditiadakan. Dan hari itu diganti dengan hukuman gantung kepada pemilik bioskop dan juga penjaga tiket yang diketahui sebagai Phantom. Dan Murayama meminta agar Phantom menyerahkan diri secepatnya. Saat itu juga Murayama menodongkan pistol agar mengaku dan muncullah adik dari penjaga tiket. Dan dia langsung ditembak. Dia pun juga langsung menggantung kakaknya tepat di tengah-tengah panggung. Yuriko akhirnya sampai di gedung dan dia menembak tali tersebut sampai si kakak terjatuh. Lampu pun padam dan keadaan semakin kacau. Mereka yang ingin keluar dihadang oleh tentara-tentara Jepang dan para Phantom pun saling membantu untuk menyerang mereka. Di saat itu juga Pak Tua kembali digantung dan Yuriko mencoba memutuskan tali dan berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Chaekyung yang juga sudah ada di situ, dia mengejar Murayama sampai ke tirai gedung dan terjadi perkelahian. Chaekyung yang sudah terpojok, dia tertolong oleh Yuriko yang membawa anak buah kesayangan Murayama. Bukannya ditolong, tetapi malah ditembaki dan sekarang dia mengejar Yuriko. Murayama akhirnya terjebak di tirai terakhir dan di saat itu juga dia menerima puluhan tembakan yang berasal dari Yuriko dan Chaekyung. Scene beralih saat pemakaman adik dari penjaga tiket yang dibunuh oleh Murayama. Dan sesudahnya Yuriko serta Chaekyung menyusun rencana untuk misi berikutnya, yaitu membunuh gubernur. Dan selang beberapa waktu setelah pelantikan gubernur, mereka melanjutkan misi pada saat gubernur sedang kembali ke kediamannya tetapi terhalang oleh keributan di tengah kota. Kesempatan itu mereka berdua gunakan untuk membunuh gubernur, walaupun sedang dijaga ketat oleh pengawalnya. Akhirnya tujuan mereka menjaga ke daerah dari kekuasaan Jepang berhasil mereka lancarkan.
dan film pun selesai. Sekian dulu dari rangkuman film Phantom. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.